Selamat datang kembali di channel Boardnya Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama, Medco yang ditutup dengan 1260 menguat 0,39%. Asing net sell. Kalau di brokernya Medco ada sedikit distribusi. Sebelum ke teknikal Medco, mau lihat dulu harga oil USD itu naik 2,7% ke harga 68,6. Itu menarik. Dan Medco lagi sideways. Pokoknya Medco ingat aja Bapak Ibu, kalau dia jebol 1200 tuh gagal, udah simple. Kalau mau beli ya sekarang. Tapi ini kembali lagi disclaimer, kalau benar 2 minggu ke belakang ini swing low, mestinya minggu depan itu minimal arah 1300 sampai 1350. Coba kalau dilihat time frame weekly memang belum bagus. Tapi kalau Bapak Ibu lihat lebih ke belakang, potensi besar 1200 tuh swing low. Harusnya ada swing atas. Harusnya loh ya. Kita lihat Medco. Tapi ini disclaimer. Pokoknya ingat Medco jangan jebol 1200. Lanjut. Elsa yang ditutup dengan 488 menguat 0,41%. Asing net buy. Kalau bukan resmi Elsa. Akumulasi. Elsa bagus. Atas. Support tetap pakai 474. Jangan jebol. Kalau jebol gagal. Target nutup gap ke 500. Minggu depan potensi 500. Apalagi harga oil naik, sangat mungkin 500. Ya, kalau Bapak Ibu mau trading pendek cuma bukus 2% mungkin bisa ya. Tapi disclaimer ya. Kembali ke Bapak Ibu. Arahnya ke atas. Coba lihat time frame weekly-nya. Bagus candlenya. Walaupun volume kecil tapi oke lah. Kalau pandangan saya 2 minggu ke belakang itu swing low untuk Elsa. Lanjut. Pegas yang ditutup dengan 1595 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan sama Pegas di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. Pegas bagus. Ingat Pegas jangan jebol berapa? 1570. Jebol gagal. Udah simple. Pokoknya kalau merah jebol udah. Targetnya minggu ke depan tuh arah 1650. Target panjangnya Juli kalau memang strong uptrend ISG itu arahnya bisa 1700-an. Kita lihat ya. Pokoknya risk reward bisa seperti ini. Dan kembali disclaimer ya. Mau ya cut loss di 1545 aja lah. Tuh, sekitar 3% rewardnya minimal. Kita pakai minimal dulu. Nah, 3% sama ya. Dan tengah-tengah 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat. Menarik nggak? Harusnya menarik. Kalau benar nih swing low, harusnya minggu depan udah mulai ke atas. Pegas. Itu. Lanjut. PGEO yang ditutup dengan 1490 menguat 0,67%. Asing net buy. Kalau bukan resmi PGEO akumulasi. Bagus PGEO. PGO tapi pelan-pelan naik ya. Seperti ini ya memang mengganggu psikologis. Kenapa saya bilang mengganggu psikologis? Karena dibeli takut turun, nggak dibeli pelan-pelan naik terus. Ya. Ya kembali lagi ke Bapak Ibu. Saat ini pakai supportnya berapa? 1400. Ini target 2 kami, resisten 2 1600. Ya. Kami masih hot di PGO waktu itu beli waktu di bawah. Ya 13 Juni itu dibeli di 1330. Sekarang udah lumayan profitnya 10% lebih dan target kami 1600. Jadi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang tergantung Bapak Ibu. Ya, ada support minornya di 1400. Ya siapa tahu dia ada koreksi dikit. Ya itu kesempatan spot buy. Siapa tahu ya koreksi baru naik ya bagus. Tapi kalau pandangan saya sih kemungkinan besar nggak dikasih koreksi dalam lagi ya sampai 1400. Kalau memang PGO arah 1600 nggak akan dikasih tutur. Kemungkinan besar menurut pandangan saya untuk PGO ya. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Analisa bisa salah. Itulah gunanya trading plan. Antisipasinya ya PGO. Lanjut. MDKA yang ditutup dengan 2110 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan resminya MDKA di distribusi di bis. Langsung saja ke teknikanya. MDKA bagus. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, support kuatnya tuh 2000. Silahkan kalau Bapak Ibu tertarik. Target pendeknya tuh 2200 sampai 2300 ya. Dan kalau ada yang bilang juga lukis-lukis cat nih bisa digambar bandar dan bandar terserah bandar. Logikanya kembali lagi saya ulang. Kalau terserah bandar, ngapain bandar naikin dia nih dari 1800 ya? Cuman turun berapa persen nih? Hitung dari atas ya. Cuman turun 19%. Kalau saya sebagai bandar, kalau terserah saya gambar cat, saya turunin itu sampai 1100. Biar makin pusing tuh retail yang nyangkut di atas. Apakah siap cut loss atau apa? Saya tahan di bawah. Sampai saya tahu banyaknya cut loss, baru saya tarik naik. Itu. Logikanya seperti itu ya. Jadi
Kalau ditanya apakah terserah Bandar lukis cat, enggak. Bandar juga ada strategi. Jadi nggak sembarangan dia lukis cat. Nah, kita ini kan nggak bisa tahu persis 100% pikiran Bandar, skenarionya, strateginya. Ya itulah gunanya trading plan, kita mengantisipasi kalau nggak sesuai kita out dulu. Kembali lagi ke MDKA ya. Kalau pandangan saya lebih cenderung ke atas. 2200 harusnya disentuh di Juli. Kalau cuma naik 4%, 5% sangat mungkin sisa 2 minggu ke depan. Tapi ini disclaimer ya. Pokoknya intinya kalau sampai 1-2 minggu ke depan jebol 2000 tuh udah nggak akan ke atas, tuh susah dia ke 2200, 2300 lagi. MDKA lanjut. MBMA yang ditutup dengan 515 menguat 1,98%. Asing net sell. Kalau bekerja semuanya MBMA akumulasi. MBMA udah tembus 500, sudah selesai. Maksudnya selesai, targetnya selesai ya. Kalau di grup net trader ya target kami 5.500, 500 sampai 525. Sudah tercapai juga. Ada yang profit taking, selamat. Kalau yang masih hot ya jangan sampai lah balik jebol 500 lagi masih di hot ya, TP aja. Tapi rugi dong, harusnya saya kan profitnya kemarin tuh bisa TP di 540. Saya berharapnya kembali ke 540. Kalau sesuai rencana ya, kalau dia koreksi dikit ke 500 atau 490 terus naik lagi ya mungkin. Cuman ya kalau Bapak Ibu berharap menyesal gara-gara nggak TP di 540, tahu gitu saya TP. Kan Bapak Ibu kenapa nggak TP waktu itu? Kenapa? Pasti jawabannya, saya pengennya lebih tinggi, profitnya lebih besar. Oh gitu. Nah, tahu gitunya tuh karena sudah melihat chart dia turun. Coba chartnya naik. Bilang tahu gitu juga. Tahu gitu saya hot. Pas TP ya. Ada juga yang udah TP di 540. Sahamnya nggak turun. Harapan dia kan turun. Dia bisa beli lagi di 500. Atau 490 jelek-jeleknya beli. Harapannya itu terus dibawa naik lagi. Ternyata habis di TP sahamnya naik. Tahu gitu saya hot. Nah menyesal lagi gara-gara sudah lihat chart. Bapak Ibu tuh jangan seperti itu. Di market nih nggak bisa kita sempurna. Kita hanya bisa mengendalikan diri dengan kebersyukuran. Ataupun kalau cut loss ya udah. Karena sudah sesuai plan. Itu. Tapi kan ada orang yang profitnya lebar. Bisa 120%. Kekuatan dia menahan barang juga lebih besar. Mungkin dia punya conviction. Sudah tahu analisanya. Atau dia baca fundamental. Jadi dia mungkin tahu harga wajarnya. Gimana yang orang baru masuk dan profitnya lebar? Itu hoki. Apakah konsisten dia bisa seperti itu? Itu ya. Kalau saya sama seperti Bapak Ibu dulu. Berharap profit lebar. TP dikit cut loss. TP dikit menyesal. Sahamnya naik lagi. Habis cut loss dia naik rebound menyesal. Tapi setelah saya bersyukur apapun ya dapat 2%, 3% atau dapat 5%, 10% ya udah. Itu rezeki saya. Kalau sesuai trading plan saya gunakan. Ya, kalau harus cut loss, kalau harus TP atau pasang trailing stop. Itu saya fokus untuk pertumbuhan portfolio. Gak terpengaruh dengan ya mungkin lihat Instagram, lihat forum Stockbit, lihat orang pamer profit ratusan persen, ribuan persen. Ya saya nggak peduli. Karena saya lebih fokus ke portfolio saya. Tahun demi tahun harus bertumbuh. Walaupun mungkin nggak bisa setiap bulan konsisten ya. Mungkin ya harus 10% setiap bulan ya nggak bisa juga seperti itu. Atau 20%, 30%. Kadang ada yang 30%, 10%, 5%, 2%. Ada yang loss sebulan itu ya mungkin. Karena ya setiap strategi itu kan nggak selalu bisa tepat. Nah itu. Jadi itu aja dulu untuk MBMA. Ya kalau dikasih koreksi sampai berapa ini? 490 lah toleransinya. Jebol itu gagal. Ya. Untuk MBMA. Lanjut. BRPT yang ditutup dengan 1.800 penguat 3,44%. Asing net buy. Kalian bakal semuanya BRPT. Akumulasi. BRPT dah sampai target 1.800 dan breakout lagi. Apakah lanjut? Ini resisten kuat semenjak 2023, 2 tahun yang lalu. Ya mudah-mudahan lanjut ya. Mudah-mudahan lanjut. Jadi itu aja dulu untuk BRPT saat ini. Menarik. Masih ke atas. Teman kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Tergantung Bapak Ibu. Menurut saya sih bukan area beli sekarang. Kenapa? Resikonya lebih besar. Tapi kalau Bapak Ibu punya plan, saya sih cut loss saja kalau dia gagal bertahan di atas 1.800 misalnya seperti itu.
strateginya. Jebol berapa? 1750 saya cut loss. Ya udah beli, jangan takut. Ya, tapi sekarang bukan area ideal. Lanjut. Brand yang ditutup dengan 6100 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka resminya brand didistribusi. Nah, kalau mau ya brand ini aja. Lagi di bawah. Tapi hapus saja, kita gambar ulang. Nah, ini ada persimpangan jalan. Apa yang menjadi persimpangan jalan? Dulu neckline double topnya. Sekarang jadi neckline resisten. 6.200, 6.000. Jangan jebol ya. Jadi kalau ada koreksi-koreksi dikit ambil. Siapa tahu brandnya masih sideways. Range 6.000 sampai 6.200. Berapa persen tuh? 3% setengah ya. Ya lumayan. Pokoknya kalau sampai sekali lagi jebol 6.000 indikasi lemah brand. Ingat aja itu. Jadi belinya dekat apa? Dekat-dekat 6.000. Lanjut. Antam yang ditutup dengan 2.990 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan resmi Antam didistribusi. Antam selama nggak jebol 2.900 aman. Targetnya 3.200. Kemungkinan besar kalau ISG bullish Antam bisa naik. Tapi 3.200 tuh kita lihat. Kalau dia tembus bagus. Tapi kalau gagal ya sideways. Untuk Antam. Pokoknya ingat kalau dia sideways, tiba-tiba bulan depan jebol 2.900 dead cat bot. Pokoknya Juli akhir atau Agustus tuh kemungkinan besar antara dia breakout atau gagal aja. Ya, kita lihat target breakoutnya kalau tembus 3.200 tuh high-nya 3.600. Antam. Menarik Antam. Ya, risk-nya kecil. Kalau tertarik cut loss-nya paling 4%. Tuh, 4,08%. Target reward 7%. Reward hampir 1/2. Antam. Menarik. Itu aja untuk Antam. Lanjut. Inco yang ditutup dengan 3.410. Menguat 1,48%. Asing net sell. Kalau bukan resmi Inco. Akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Inco ini konfirmasi kemungkinan besar swing low. Aman nggak? Mudah-mudahan. Udah seperti ini simple Bapak Ibu. Supportnya pakai aja 3.300 jebol gagal minggu depan. Targetnya 3.600 minggu depan. Ya, ini bisa jadi pola cup and handle. Coba time frame weekly-nya. Koreksi biasa, volume kecil, MACD masih golden cross, masih bagus. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Supportnya Bapak Ibu pakai ingat 3.300, jangan jebol. Tutup di bawah itu lemah. Inco. Lanjut. Tins yang ditutup dengan 1.040 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Tins distribusi tipis. Tins aman selama nggak jebol 980. Targetnya nutup gap dividennya ini dulu aja seminggu ke depan 1.100 1.120. Itu aja ya. Kalau ada koreksi-koreksi dikit sikat tuh. Pokoknya kecil kemungkinan kalau dead cat bond jebol 98. Harusnya kalau menurut saya kalaupun belum naik paling sideways tapi lebih cenderung naik. Kemungkinan besar 1-2 hari koreksi. Hari Rabu udah rebound lagi ya. Tapi ini disclaimer. Untuk Tins. Lanjut Akra yang ditutup dengan 1.190 menguat 1,7%. Asing net buy. Kalau bukan main Akra. Didistribusi. Akra bagus. Apalagi harga oil menguat ya. Dan ini kemungkinan besar swing low. Cuman sudah lumayan jauh dari support. Ini dia sudah dekat resisten neckline-nya. Double top-nya. 1.200. Nah kalau di breakout jauh potensi arah bisa 1.350 ya. Kita lihat menarik Akra. Kalau Bapak Ibu perhatikan harusnya bisa ke atas. Lanjut ESA yang ditutup dengan 600 menguat 0,84%. Asing net sell. Kalau bekerjanya ESA akumulasi. Aduh ESA naiknya dikit-dikit ya. Yang seperti ini nih sangat mengganggu psikologis. Kenapa tiba-tiba tuh biasa ada candle hijau, ada candle merah seperti ini. Cuman ya Bapak Ibu yang punya harga dari 570 ya pasang trailing stop kan udah lumayan tuh profitnya. 5%an kan ya sisakanlah 2%, 3%. Kalau dia turun sisa profit 3%, 2% take pay. Kondisi seperti ini kalau saya wait and see. Gak berani saya spekulasi buy dengan 4 candle naik yang seperti ini nih. Ya, tapi kalau Bapak Ibu, wah saya lihatnya yang seperti itu tuh biasa lanjut naik. Ya boleh, kenapa? Apa? Karena dia pengalaman.
Mungkin dia sering lihat candle-candle hijau seperti ini 4 hari, 3 hari, 2 hari, atau 5 hari itu terus naik. Wah, tahu saya sih naik, saya berani beli. Ya boleh. Nggak ada yang salah. Di market ini nggak ada bisa ada perdebatan. Ya. Kenapa? Karena market ini keyakinan Bapak Ibu. Strategi apa yang cocok, yang pasti menghasilkan profit, nggak 100% tepat. Harus sama. Misal seperti siapa? Bapak Ibu yang akan menemukannya. Kalau pusing belajar, ikutin aja trading plan yang misalnya join grup Borneo Trader, grup Talkbit Borneo Trader, external community atau grup-grup lainnya. Bapak Ibu coba tuh 3 bulan lah. Bapak Ibu lihat konsisten, nggak bisa, nggak sesuai, nggak cocok. Kalau Bapak Ibu cocok, lanjut ikutin aja trading plannya. Kalau harus cut loss, kalau mau hot. Di saat ini ESA bagus, cuman candle yang tanggung kalau mau beli ya saat ini. Tapi kembali ke masing-masing ya. Kalau panasnya lebih cenderung ke atas, masih bisa ke atas. Cuman ya siapa tahu dikasih koreksi, tiba-tiba ada candle satu merah yang cukup dalam tuh, mungkin bisa spek buy di area 580 sampai 565. Itu ESA. Ya, terakhir NCKL yang ditutup di harga 655 terkoreksi sama harga penutupan hari sebelumnya. Asik, net buy. Kalau bekerja NCKL didistribusi. NCKL ada saatnya naik. Ada saatnya naik. Risknya kecil. Jebol 640 buang. Targetnya tembus 680. Minggu depan uptrend lagi. Minornya ya, uptrend maksudnya uptrend mengarah ke 750. Ya secara view lebih panjang ya ini sideways. Tapi kan kalau pendeknya ini uptrend nanti seperti ini kalau dia naik. Uptrend. Targetnya 750. NCKL udah nggak ada halangan rintangan. Gap dividen juga langsung ditutup. Jadi sangat mudah dia untuk naik kalau memang flow-nya ada minggu depan. Ya, kita lihat NCKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Semoga bisa terus cuan.